regulasi diri sendiri tuh sih ada sebenarnya beberapa, pengertian ya dari beberapa tokoh. Misalnya kalau dari Hargahan itu menyatakan bahwa kalau kemampuan meregulasi diri itu adalah kemampuan seseorang untuk mengatur dan mengendalikan perilaku yang muncul. Jadi, orang dikatakan bisa meregulasi dirinya itu ketika dia mampu mengatur perilaku apa yang akan dia lakukan dan mengendalikan perilaku mana yang tidak akan dia lakukan dan mana yang akan dia lakukan, kayak gitu. Tapi kalau dalam, pengertiannya dari Bandura itu, regulasi diri itu diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk bertahan atas komitmen yang sudah dia komitmenkan gitu ya, terhadap suatu tujuan. Jadi komitmen ini berkaitan dengan tujuan yang ingin dicapai dalam periode waktu tertentu. Misalnya kalau, dalam pendidikan, ya berarti dalam periode pendidikannya berapa lama, kayak gitu. Nah, khususnya ini ketika tidak ada dorongan atau dukungan dari luar, dari eksternal, dari dalam diri, dari luar dirinya dia. Jadi murni regulasi diri ini adalah kemampuan seseorang untuk berkomitmen, untuk bisa mencapai, tujuannya, berkomitmen pada tujuan yang ingin dia capai dalam rentang waktu tertentu, kayak gitu. Jadi, biasanya kalau mereka tidak mendapatkan support, tapi dia masih mampu bertahan atas komitmennya, atau dia tidak lagi mengandalkan, pihak luar, tapi fokus pada bagaimana dia mengendalikan dirinya, gitu sih. Jadi kalau arti gampangannya, regulasi diri itu atau seseorang dikatakan bisa meregulasi diri itu ketika dia mampu untuk, mengatur dirinya, mengendalikan perilaku mana yang akan dilakukan, perilaku seperti apa yang akan dilakukan, dan berkomitmen atas apa yang menjadi tujuan yang ingin dia capai sih dalam kehidupannya dia, gitu. Kalau misalnya dalam belajar, ya berarti dalam sisi belajarnya, gitu. Sebenarnya ada beberapa sih yang bisa kita lihat kalau berkaitan dengan regulasi diri ini, biasanya orang yang akan bisa meregulasi dirinya itu ketika dia mampu, melakukan, pengamatan atas dirinya, apa sih yang selama ini sudah saya lakukan. Kemudian setelah dia mengamati, "Oh iya ternyata selama ini proses belajar saya seperti ini." Dia evaluasi nih dengan cara kalau misalnya proses belajar saya seperti ini gitu ya, maka nanti kira-kira bisa nggak tercapai tujuan yang ingin saya capai gitu ya. Oh ternyata sudah nih, oh saya sudah mampu meregulasi dirinya, oh sudah, akan tercapai yang ingin saya inginkan, dan dia juga memberikan apresiasi atas, pencapaian yang dia lakukan, kayak gitu. Nah kalau lebih, jelasnya lagi sebenarnya, eee, regulasi diri ini dikatakan orang itu bisa meregulasi diri, misalnya satu dia membuat perencanaan atas dirinya, dia mampu memonitoring perilaku yang muncul atau memonitoring atas apa yang menjadi rencana-rencana dalam hidupnya dia. Kemudian ketika misalnya suatu saat di dalam di dalam prosesnya itu ada sesuatu yang menjadi masalah, dia mampu melakukan modifikasi-modifikasi, mencari, cara apa lagi yang bisa dilakukan, kayak gitu. Dia juga, mampu memanajemen dirinya untuk, tetap menyelesaikan tugas akademik, eee, walaupun tugasnya itu sulit, dia bertahan untuk bisa menyelesaikan tugas yang sulit. Kemudian dia punya strategi belajar, dia punya strategi gimana sih caranya biar saya tuh paham terhadap materi ini caranya seperti apa. Biar saya ingat dengan materi ini tuh, saya caranya harus seperti apa. Dia punya strategi-strategi belajar seperti itu. Jadi, dia tidak hanya mampu merencanakan, tapi dia juga memonitoring, dia juga mampu mencari alternatif gitu ya atas apa yang terjadi ketika ada permasalahan. Kemudian dia tahan, artinya ketika di tengah jalan dia dihadapkan dengan tugas yang sulit, dia bertahan, dia tidak menyerah, dan dia juga tahu ketika misalnya dia akan mempelajari sesuatu hal, strategi apa, oh gaya belajar apa misalnya, atau cara belajar yang seperti apa, metode yang bagaimana yang membuat saya bisa memahami sebuah materi, seperti itu.